Halo, selamat sore semuanya peserta mata kuliah Mikrobiologi Industri. Kita bertemu lagi. Kali ini kita membahas mengenai environmental biotechnology. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan environmental microbiology adalah aplikasi-aplikasi yang melibatkan biological agent, baik itu mikroorganisme atau komponen-komponennya, bersama-sama dengan proses-proses kimia, fisika, maupun engineering untuk memelihara, melindungi, atau mengembalikan kondisi lingkungan. Beberapa bidang yang cukup besar yang termasuk dalam environmental microbiology adalah wastewater treatment, ya, solid waste treatment, kemudian microbial based mineral biomining, microbial enhanced oil recovery, oil desulfurization, biocomposting, bioinsecticide, biopesticide, dan lain-lain. Kita akan mulai dari wastewater dan effluent treatment, ya. Jadi pada prinsipnya bahwa waste itu sudah menjadi masalah sejak peradaban manusia yang awal, ya. Jadi pada akhirnya kita harus mencari cara untuk membuang limbah, ya, baik itu limbah padat atau limbah cair, ya, dan biasanya itu langsung dibuang ke lingkungan, yang akhirnya menyebabkan masalah polusi, masalah kesehatan, ya, karena menjadi tempat berbiaknya berbagai mikroorganisme patogen. Nah, sekarang wastewater treatment itu dipakai sebagai cara yang aman untuk membuang wastewater ke lingkungan dengan mencegah polusi dan penyakit, dan juga terkadang bisa digunakan untuk merecover atau mendapatkan kembali material-material yang bisa dimanfaatkan secara komersial, ya, dari waste tersebut. Nah, di dalam wastewater ada berbagai istilah untuk mengukur atau menentukan tingkat polusi dari suatu wastewater, yaitu BOD, biological oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, TSS, total suspended solid, TC, total carbon, TOC, total organic carbon, TOD, total oxygen demand. Nah, jadi ini adalah cara untuk mengindikasikan tingkat kontaminasi atau tingkat polusi yang terkandung dalam suatu air limbah. Nah, pada dasarnya limbah cair yang dihasilkan dari industri itu akan mempunyai tingkat kontaminasi atau tingkat polusi yang lebih tinggi dibandingkan sumber limbah cair dari domestik. Nah, optionnya untuk wastewater treatment itu ada dengan metode biological, ya, yang meliputi proses aerobik dan anaerobik, proses secara kimia, misalnya koagulasi, flokulasi, presipitasi, atau proses elektrokimia. Dan secara fisika, ya, itu misalnya dengan screening, filtrasi, sedimentasi, atau dengan pembakaran. Nah, ini bagaimana apa cara yang dipilih itu tergantung dengan karakteristik dari wastewater-nya itu sendiri, ya. Misalnya yang tinggi organik, tinggi anorganik, BOD tinggi, BOD rendah, ya, sehingga terkadang kombinasi dari treatment ini sering digunakan. Di wastewater treatment ada beberapa tahapan. Yang pertama itu primary treatment. Pada prinsipnya ini adalah tahapan awal, ya, sebelum masuk ke selanjutnya, dan di sini juga terjadi sedimentasi awal, jadi pengendapan solid yang pertama. Nah, kemudian di secondary treatment itu biasanya menggunakan aerobik maupun anaerobik atau keduanya, ya, dan di sini terjadi sedimentasi yang kedua, proses pengendapan yang kedua. Nah, terkadang dari secondary itu limbahnya sudah bisa langsung dibuang ke lingkungan, tetapi terkadang memerlukan treatment tambahan yang disebut sebagai tertiary treatment. Jadi ini adalah proses tambahan untuk menghilangkan nutrien-nutrien anorganik, ya, terutama fosfat dan nitrat. Ya, jadi kita lihat di bagannya limbah atau effluent pertama masuk ke proses screening, bisa ada filtrasi dan lain-lain untuk memisahkan padatan-padatan, kemudian masuk ke sedimentasi awal, ya, jadi primary sedimentation atau primary clarification. Setelah itu masuk ke secondary, ini bisa
melalui proses anoksik, yaitu anaerobik, atau proses oksidatif. Dan terkadang juga keduanya bisa dipakai juga, ya. Dan nanti untuk oksidasi bisa dengan activated sludge, bisa dengan trickling filter, aerasi, ya. Dan kemudian nanti hasilnya bisa dibuang atau dialirkan ke lingkungan. Nah, hanya terkadang juga ada tambahan lagi di sini adalah tertiary treatment sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Pada primary treatment, ini terjadi pemisahan atau penghilangan kotoran-kotoran yang atau material yang berukuran besar dan bisa mengambang, ya, bersama-sama dengan suspended material. Jadi material-material yang tersuspensi di dalam air. Nah, ini bisa dilakukan screening atau penyaringan dengan screen yang kasar. Jadi itu dengan ukuran lubangnya 6-24 mm. Ada juga setelah itu diikuti dengan fine screen 2-6 mm, ya. Biasanya ini menggunakan laju alir 0,7 lebih besar, ya, dari 0,7 meter per second untuk menghindari pengendapan dari partikel-partikel solid. Nah, sekarang semua solid partikel yang tersaring itu akan dibuang baik secara manual maupun otomatis, ya. Oke, berikutnya ada comminutor. Ini adalah semacam blender yang berukuran besar, ya, untuk mengurangi partikel-partikel ukurannya menjadi di bawah 0,3 mm. Kemudian ada grid chamber, ya. Nah, ini juga untuk menghilangkan partikel-partikel, dan ini bisa sampai 95% partikel berukuran lebih dari 0,2 mm diameternya. Setelah itu, primary sedimentation. Nah, ini terjadi pengendapan dari suspended solid sampai 50-70%, dan overall BOD-nya bisa turun 30-40%. Biasanya ini bisa berbentuk lingkaran, ya, atau berupa tangki kotak, ya, berbentuk kotak atau persegi panjang, ya, yang dilengkapi dengan scraper untuk sludge, jadi untuk membuang sludge, ya. Nah, ini untuk kriterianya sendiri itu ada yang disebut dengan surface loading rate, ya, atau SLR. Ada SLR itu adalah volume dari wastewater yang ditambahkan untuk setiap meter persegi dari luas area permukaan dari tangki per hari, ya. Jadi volumenya itu biasanya dalam meter kubik, ya, luas permukaan dalam meter persegi. Jadi biasanya yang normalnya itu adalah 30-45 meter kubik per meter persegi per hari. Semakin besar kemampuan SLR dari suatu tangki, itu artinya semakin baik kemampuan untuk mengendapkan kontaminan yang ada di dalam air tersebut. Istilah berikutnya adalah solid loading rate atau SLR. Nah, kalau di sini ini adalah kuantitas dari atau jumlah dari TSS, ya, total surface solid atau total suspended solid, yang ditambahkan ke setiap meter persegi dari luas area permukaan tangki per hari. Ya, biasanya ini angkanya antara 2-35 kilo TSS per meter persegi per hari. Istilah lainnya adalah HRT, hydraulic retention time, atau sebenarnya sama dengan resident time, ya, waktu tinggal, yang biasanya 1-6 jam. Nah, nanti dari primary treatment ini, sludge yang terkumpul ini sifatnya non-biological, ya, karena di sini tidak melibatkan proses biologis, dan biasanya mengandung sekitar 2-6% total solid. Ya, jadi cukup tinggi total solidnya, yang nanti bisa dibuang ke landfill atau dibakar, ya, di incinerator. Berikutnya, secondary treatment itu adalah proses biologis, ya, yang menggunakan aktivitas dari populasi mikroorganisme campuran untuk menghilangkan komponen-komponen yang polutif dari suatu wastewater, atau untuk mengurangi konsentrasinya sebelum dia dibuang ke lingkungan. Nah, biological treatment ini bisa berupa proses aerobik maupun proses anaerobik. Nanti yang aerobik itu bisa menggunakan suspended homogeneous system, itu menggunakan activated sludge process, ya, atau
Oh, ini keduanya bisa ya. Jadi baik ini bisa suspended homogeneous system atau trickle filter, ini bisa secara aerobik maupun secara anaerobik ya. Nah, kalau suspended homogeneous system ini dia menggunakan activated sludge atau lumpur aktif ya. Dan nanti dia bisa juga dalam kondisi aerobik menggunakan reaktor anaerobik menggunakan stirrer. Nah, sedangkan trickling filter atau trickle filters itu suatu struktur di mana limbah itu akan dialirkan melalui suatu substrat atau permukaan dengan luas permukaan yang sangat besar, ya, di mana di situ sudah menempel biofilm dari bakteri. Nanti biofilmnya yang akan mendegradasi limbah ya, air limbah yang lewat ya. Nah ini trickle filter ini bisa aerobik maupun anaerobik. Sludge atau lumpur yang dihasilkan dari secondary treatment ini adalah sludge yang biological karena dihasilkan secara biologis dan juga banyak mengandung materi biologis. Nah, biasanya solidnya itu hanya 0,5% sampai 1%, jadi sangat encer ya. Ini karena biasanya secondary sludge itu sangat halus, dia sangat jauh lebih sulit untuk dikentalkan. Nah, jadi ini proses secondary treatment ya bisa aerobik, bisa anaerobik atau bisa gabungan dari keduanya. Nah, kita lihat kalau di yang anaerobik atau anoksik biasanya terjadi di suatu tangki dengan kedalaman yang cukup tinggi ya sehingga oksigen yang masuk itu dari penetrasi oksigen menjadi sulit ya sehingga keseluruhan permukaannya bisa mendekati kondisi anaerobik ya. Oke. Kemudian kalau di tangki aerobik itu nanti ada aeration tank di mana diberikan bubbling udara ya sama seperti fungsi sparger di fermentor, dan kemudian nanti setelah 1 kali retention time di aeration tank itu akan masuk ke settling tank di mana nanti sludge-nya itu diendapkan ya, dan nanti sludge-nya ini dipakai ulang lagi untuk menjadi starter di proses berikutnya di aeration tank ya. Oke. Untuk aerobic biological treatment, pada prinsipnya wastewater ini diekspos atau diberi kontak dengan populasi campuran dari mikroorganisme ya yang aerobik dan juga dengan oksigen. Nah, nanti akan terjadi proses metabolisme di mana BOD direaksikan dengan mikroorganisme aerobik dan oksigen menjadi sel yang baru ya, dia terbentuk sel baru atau biomasa, dan CO2 kemudian sisa BOD-nya atau kelebihan BOD jika ada, dan air ya. Nah, nanti 30-70% dari karbon yang bisa didegradasi itu akan berubah menjadi sel yang baru ya. Nah, proses aerobik ini bisa dilakukan baik dengan activated sludge atau dengan menggunakan aerobic trickle filter. Oke, kemudian untuk yang activated sludge biasanya bisa menghandle air limbah yang mengandung 150 sampai 200 mg per liter TSS, 150 sampai 200 mg per liter BOD, 20 sampai 40 mg per liter amonia nitrogen ya, dan 6 sampai 10 mg per liter fosfor. Nah, ini ada 2 proses ya untuk yang activated sludge seperti tadi di bagian sebelumnya. Jadi ada biological treatment ya, ini berupa aerated basin. Nah, di sini sebetulnya mikroorganismenya itu dibentuk menjadi flock atau mereka menjadi kelompok-kelompok klaster yang kecil-kecil dengan diameter 2-3 mm ya diameternya. Biasanya mikroorganisme yang dianggap sangat baik itu adalah dari genera Acinetobacter dan Zooglea karena mereka mampu menghasilkan biofilm yang nanti menjadi pelekat untuk pembentukan flock mikroorganisme ini. Kemudian ada protozoa juga di sini, nanti misalnya dari Vorticella opercularia ya. Nah, nanti mereka akan menjadi memakan kelebihan biomasa sehingga nanti activated sludge-nya tidak terlalu banyak kuantitasnya. Dan kemudian di sini yang penting karakteristik dari mikrofloranya adalah dia harus mampu memproduksi enzim-enzim yang diperlukan untuk biodegradasi baik
polutan soluble maupun insoluble, ya. Dan kemudian vlog yang terbentuk itu harus mempunyai kemampuan mengadsorpsi yang tinggi, kemudian juga stabil dan mudah untuk diendapkan. Oke, nah berikutnya setelah dari activated sludge itu masuk ke secondary settlement. Nah, di sini terjadi pengendapan hidrolik, ya. Biasanya ini setelah melewati dari tadi activated sludge selama satu cycle, ya, satu retention time, kemudian di aerated basin namanya, kemudian masuk ke sini ke secondary settlement. Nah, di sini mikroorganisme yang sudah membentuk vlog-vlog tadi itu akan mengendap, membentuk secondary sludge. Nah, biasanya ini total solidnya 1-3%, ya, dan menghasilkan supernatan atau air yang jernih. Nah, ini biasanya desain operatingnya sama dengan primary sedimentation, yaitu SLR 15-30 meter kubik per meter persegi permukaan per hari, ya. SLR-nya 50-100 kg per meter persegi per hari, HRT-nya 2-4 jam. Nah, supernatannya atau cairan yang sudah jernihnya ini akan bisa langsung dilarikan ke lingkungan, misalnya ke sungai, sumber air alami, ya, atau kalau diperlukan akan diproses melalui tertiary treatment. Nanti sebagian dari sludge dari secondary treatment ini yang disebut sebagai MLSS atau mixed liquor suspended solid. Jadi ini campuran materi organik, inorganik, dan mikroorganisme, ya, yang ini akan dikembalikan ke aerated basin. Nah, jadi untuk sebagai starter lagi untuk memancing timbulnya proses degradasi secara aerobik di aerated basin. Oke, berikutnya akan masuk ke fase anaerobik, ya. Di fase anaerobik ini, jadi ini adalah suatu dikondisikan supaya keseluruhan kedalaman permukaannya itu dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen, ya. Nah, biasanya anaerobik treatment ini digunakan untuk industrial waste yang konsentrasi polutannya sangat tinggi. Nah, di sini mikroorganisme yang terlibat bisa fakultatif, bisa juga obligat anaerob, ya, yang nanti akan mendegradasi organik menjadi gas metan, gas CO2, dan biomasa. Nah, ini ada 3 kelompok utama mikroorganisme yang terlibat. Yang pertama itu fermentatif atau hydrolytic group, ya. Ini adalah grup dari fakultatif dan obligat anaerob yang mampu menghasilkan enzim-enzim ekstraselular yang akan menghidrolisa kompleks polimer seperti protein, lemak, polisakarida, ya. Ingat di sebelumnya hidrolisa itu artinya reaksi enzimatis yang melibatkan air, ya. Nah, nanti hasil akhir dari material tersebut itu akan menjadi volatile fatty acid atau asam lemak rantai pendek, kemudian gas CO2, gas H2, metanol, dan juga senyawa-senyawa trace atau yang ada dalam jumlah yang sangat sedikit. Kelompok mikroorganisme selanjutnya adalah acetogenik bakteria, yang ini meliputi spesies Syntropomonas dan Syntrophobacter. Nanti mereka akan memetabolisme produk akhir dari yang sebelumnya, ya, tadi ada VFA, CO2, H2, metanol, trace compound, itu menjadi acetic acid atau asam asetat, CO2, dan H2. Kelompok berikutnya itu adalah kelompok metanogenik bakteria, ya, ini adalah kelompok anaerobik yang strict obligat. Jadi dia adalah murni tidak boleh ada kehadiran oksigen untuk hidupnya, ya. Untuk nanti mereka akan menghasilkan metan, gas metan. Nah, ini ada 2 kelompok lagi yang terlibat, yaitu asetotrop, ya, misalnya metanosarsina, dia akan mendegradasi asam asetat menjadi metan dan CO2. Kemudian kelompok berikutnya hidrogenotrop, itu akan mereduksi CO2 dengan proses oksidasi menjadi metan dan air, misalnya spesies Methanobacterium thermoautotrophicum. Nah, ini proses yang terjadi, ya, ada reaksi hidrolisis, asidogenesis, acetogenesis, metanogenesis. Jadi dari protein, karbohidrat, lipid atau lemak itu nanti akan dikonversi menjadi
perantaranya adalah asam amino, gula-gula ya, kemudian asam lemak ya. Dan kemudian nanti ada perantara berikutnya, itu adalah volatile fatty acid atau asam lemak rantai pendek seperti propionat, butirat ya. Dan kemudian akhirnya menjadi asam asetat dan hidrogen ya. Kemudian produk akhirnya dari metanogenesis adalah gas metan. Nah, ini kan suatu proses anaerobik yang diharapkan akan menghasilkan gas metan, hidrogen, karbon dioksida sebagai hasil akhir. Tetapi yang masalahnya adalah kalau ada kehadiran sulfat dan bakteri produksi sulfat, nanti dari fatty acid ya atau dari karbohidrat itu malah oleh bakteri produksi sulfat ya itu akan menjadi sulfida seperti H2S ya. Nah, ini adalah produk akhir yang tidak diharapkan dari suatu proses degradasi anaerobik, karena yang kita harapkan sebetulnya adalah metan dan CO2 ya. H2S itu kan adalah suatu asam yang sangat berbau dan juga mematikan, dia flammable dan juga dia sangat korosif sifatnya. Nah, di dalam suatu proses wastewater treatment, pada akhirnya akan ada sludge atau lumpur yang terkumpul. Nah, nanti lumpur ini atau sludge ini akan melewati 3 proses. Yang pertama itu thickening. Jadi ini pada prinsipnya untuk menghilangkan sebagian kelebihan airnya ya, supaya volume total sludge-nya berkurang ya. Tetapi solidnya itu tetap bertahan ya. Nah, ini misalnya dengan pengendapan secara gravitasi. Oke. Kemudian berikutnya adalah stabilisasi dari lumpur atau sludge. Ini juga akan mengurangi solid content dari yang ini akan mengurangi solid content-nya ya. Kalau tadi kan hanya airnya ya. Ini akan mengurangi solid content dari sludge-nya, menghancurkan bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen, menghilangkan bau dan memurnikan ya. Nah, ini baik secara aerobik maupun anaerobik. Nah, nanti kalau anaerobik itu nanti akan melewati lagi suatu reaktor yang ada stirrernya ya, dengan temperatur 35 sampai 37 derajat, HRT-nya waktu tinggalnya lebih dari 20 hari. Nah, ini nanti akan menghasilkan biogas, jadi seperti fermentasi anaerobik. Tahapan berikutnya dari sludge ini nanti ada sludge dewatering, di mana kelebihan air akan dihilangkan sampai dia mencapai kepadatan yang cukup tinggi. Jadi ini hampir seperti padat gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan sandbed, filter press, ya, sentrifugasi atau di lagun. Oke, nah tadi kita sudah bahas mengenai wastewater treatment ya. Itu adalah salah satu bidang dari environmental biotechnology yang sangat banyak aplikasinya, baik untuk pengolahan limbah domestik maupun pengolahan limbah industri. Dan yang lain, misalnya di industri perminyakan, mikroorganisme itu sering digunakan untuk membantu eksplorasi minyak ya. Ini yang disebut dengan teknologi microbial enhanced oil recovery. Jadi untuk mendorong keluarnya minyak dari dalam bumi ya, di sumur-sumur minyak. Nah, tetapi dampak yang negatif dari kehadiran mikroorganisme juga adalah karena mereka itu bisa mengkonsumsi ya, jadi ada mikroorganisme yang akan mengkonsumsi minyak juga, ya terutama jika ada air di situ. Nah, misalnya seperti pelumas itu kan sudah hampir seperti suspensi ya, air dan minyak itu jauh lebih mudah diserang oleh mikroorganisme. Nah, nanti bahan bakar juga terkadang bisa masih mengandung air ya. Nah, sehingga nanti mikroorganismenya bisa menggunakan minyak sebagai sumber hidrokarbon dan mereka membentuk seperti lapisan-lapisan mikroorganisme yang nanti akan menyumbat jalur-jalur bahan bakar dan filter ya. Atau juga akan merusak properti dari minyaknya itu sendiri. Oke. Nah, selain ini di industri perminyakan, bakteri juga bisa digunakan untuk proses bioremediasi. Jadi pada saat ada terjadi tumpahan minyak baik di tanah maupun di air, nah ini
bisa digunakan ya mikroorganisme yang bisa mengkonsumsi minyak dengan diberikan tambahan nutrisi organik ya supaya proses bioremediasinya lebih cepat. Nah, oke, jadi mikroorganisme bisa juga dimasukkan ke sumber minyak bumi ya untuk membantu eksplorasi minyak yang saya sebut dengan MEOR. Nah, ini prosesnya itu ada 3 cara. Pertama itu dengan menghasilkan CO2 atau gas-gas lain, sehingga meningkatkan tekanan di dalam sumur minyak, sehingga minyak lebih mudah keluar dari kantong-kantong minyak ya di dalam bumi. Bisa juga dengan mikroorganisme itu akan memutus rantai hidrokarbon yang panjang dan aromatik karena biasanya mereka itu sangat kental ya, sehingga menjadi hidrokarbon yang lebih sederhana, lebih pendek rantainya, sehingga viskositas dari minyak itu menurun dan lebih mudah dikeluarkan dari dalam bumi. Cara yang lain itu adalah untuk melepaskan minyak yang terperangkap dalam mineral atau batuan-batuan. Nah, nanti mikroorganismenya akan menghasilkan asam-asam organik, sehingga minyak yang terkurung dalam mineral itu akan lepas ya, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan dari dalam bumi. Di industri pertambangan, mikroorganisme juga banyak digunakan baik dalam proses leaching ya. Jadi kalau leaching itu bisa untuk melarutkan beberapa jenis mineral atau unsur sehingga dia lebih mudah untuk diekstrak dan dipisahkan ya. Ini adalah untuk proses mengekstraksi mineral-mineral tertentu seperti misalnya tembaga, emas ya yang terkurung. Ini biasanya terkurung dalam senyawa besi ya. Jadi dilarutkan dulu besinya sehingga mineral-mineral tersebut itu bisa lepas. Nah, bisa juga di dalam industri pertambangan mikroorganisme itu digunakan untuk proses bioremediasi. Ya, jadi pada prinsipnya ini adalah suatu proses yang melibatkan mikroorganisme yang hadir secara alami di lingkungan maupun yang dipilih secara khusus untuk mendegradasi atau menetralkan racun atau senyawa pengotor ya secara in situ. Nah, ini contohnya adalah menggunakan geobacter metalik reducens ya yang nanti dan juga Demococcus radiodurans yang mampu untuk meremove atau memisahkan bahan-bahan radioaktif misalnya uranium ya untuk proses operasi pertambangan atau juga untuk membantu membersihkan badan perairan atau tanah yang tercemar oleh bahan-bahan radioaktif. Nah, aplikasi environmental biotechnology yang lain ini masih ada banyak ya. Saya tidak akan bahas semuanya. Anda bisa coba baca di berbagai literatur. Yang umum misalnya composting ya, membuat kompos ini adalah proses mendegradasi solid organic waste ya baik dari industri maupun dari perumahan, pertanian ya nanti digunakan untuk agricultural practice ya baik sebagai pupuk maupun untuk membantu meningkatkan tekstur tanah ya. Oke, kemudian ensiling ini adalah suatu proses pembuatan silas ya. Itu adalah suatu proses anaerobik ya dari berbagai bahan-bahan dari tanaman yang nanti prinsipnya dia diawetkan ya selama musim dingin ini untuk menghindari kerusakan oleh mikroorganisme yang tidak diharapkan dan juga untuk menyelamatkan nilai nutrisi dari material tersebut ya sebagai bahan makanan ternak. Nah, kemudian mikroorganisme bisa juga digunakan untuk mendegradasi xenobiotik. Xenobiotik itu adalah senyawa-senyawa organik yang tidak terbentuk secara alami di alam, ya. Nah, jadi mikroorganisme yang ada di alam itu tidak mudah untuk bisa mendegradasi mereka karena tidak punya enzim-enzim untuk mencernanya, ya. Nah,
Jadi terkadang ini bisa dibuat atau diseleksi atau direkayasa supaya ada mikroorganisme tertentu yang mampu menghasilkan atau mendegradasi bahan-bahan xenobiotik ini, ya. Nah, ini kalau contohnya yang xenobiotik ini misalnya berbagai macam pestisida, ya, berbagai macam derivat dari plastik misalnya, ya, itu kan tidak ada di alam, ya. Nah, nanti prosesnya bisa dengan disekresi enzim ekstraseluler, ya, kemudian bisa juga dengan cara diserap oleh suatu substrat, ya, atau dengan suatu bahan yang bisa melarutkan bahan xenobiotik tersebut, ya. Nah, ini biasanya nanti akan melibatkan mikroorganisme yang direkayasa secara genetis. Kalau tidak salah di salah satu tugas juga saya pernah ya meminta satu grup untuk mempresentasikan atau mereview mikroorganisme yang mampu mereduksi bahan plastik, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh biodegradasi dari xenobiotik. Oke, berikutnya adalah desulfurisasi dari batu bara menggunakan Thiobacillus ferrooxidan, yang dimana dia mampu mengeluarkan sulfur yang terjebak di dalam senyawa besi pirit, ya, FeS2. Nah, jadi dengan dihilangkan FeS2-nya, maka tingkat kontaminasi atau konsentrasi sulfur dalam batu bara menjadi tidak terlalu tinggi. Karena kita tahu kandungan sulfur yang terlalu tinggi di batu bara atau di minyak bumi itu akan menjadi sumber polusi yang sangat berbahaya, ya. Oke. Yang lain misalnya penggunaan bioteknologi untuk pembuatan bioinsektisida, ya. Ini misalnya menggunakan mikroorganisme yang patogen yang nanti akan menjadi menjadi penyakit, ya, bagi berbagai serangga yang menjadi hama. Nah, jadi ini tanpa menggunakan bantuan bahan kimia. Oke, demikian untuk environmental biotechnology, ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bertemu di sesi tatap muka.